Halo, bertemu kembali. Kita masuk pada materi persamaan kimia. Persamaan kimia itu dalam bahasa Inggris disebut chemical equation. Iya. Yang namanya persamaan berarti ada tanda sama dengannya, yakni dalam reaksi kimia. Reaksi kimia. Kalau lihat matematika, dalam matematika air tambah beras harusnya sama dengan nasi supaya disebut persamaan. Tetapi khusus untuk kimia, kita tidak menggunakan tanda ini sama dengan ini, tetapi tanda panah menjadi. Ya, begitu. Nah, yang sebelah kiri misalnya air ditambah beras, ini disebut bereaksi. Ya, bereaksi. Sedangkan nasi itulah hasilnya secara kimia disebut produk. Bereaksi disebut juga istilahnya adalah reaktan. Ya, jadi bereaksi atau reaktan ini semua yang di sebelah sisi kiri dari reaksi kimia dan hasil kanannya ini disebut produk. Ya. Sekarang kita bicara mengenai jenis-jenis reaksi kimia. Jenis-jenis reaksi kimia itu ada 7. Ya. 7 jenis. Mari kita pelajari satu persatu kekhasannya. Yang pertama adalah komposisi atau sintesis atau kombinasi. Itu sebuah kata yang bisa memiliki banyak istilah yang digunakannya. Yakni misalnya adalah pembentukan air H2 ditambah dengan O2 menghasilkan H2O. H2O ini air, kan? Maka untuk penyetaraan reaksi ini harus ada 2 di sini dan di sini ada 2. Bagaimana kok bisa ada 2 di situ dan di sini? Kita akan jelaskan nanti pada penyetaraan reaksi selanjutnya pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi ada hidrogen ditambah oksigen menghasilkan H2O, air. Berarti apa yang dimaksud dengan komposisi ini? Boleh saya lambangkan seperti ini. Misalkan ini A ditambah dengan B menghasilkan AB. Lihat, sesak. Kalau begitu disebut dekomposisi, itu adalah menghasilkan satu produk dari 2 atau 3 reaktan. 2 atau 3 reaksi. Itu yang disebut dengan komposisi. Yang kedua kita masuk ke dekomposisi. Lawannya ini dekomposisi atau disebut penguraian. Saya beri contoh yang pertama itu adalah tentang NaHCO3 ditambah berubah menjadi Na2CO3, ya, Na2CO3 ditambah dengan CO2 dan H2O. Lihatlah. Kalau dari sini bisa kamu lihat bahwa seandainya A, B, C, nih A, B, C, dia berubah menjadi dan CO2 ini berubah menjadi C dan H2O itu berubah menjadi B dan C. Tidak usah bingung mengenai hal itu. Tetapi secara keseluruhan ada suatu senyawa ABC dipecah-pecah menjadi bagian yang lain. Jadi dengan kata lain, jenis reaksi yang dekomposisi itu adalah satu reaktan
ya, satu reaksi bisa berubah menjadi berbagai produk. Satu reaksi berubah menjadi beberapa produk. Itu yang disebut dengan jenis reaksi dekomposisi atau penguraian. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita masuk jenis yang ketiga, yakni jenis pembakaran atau combustion, ya, pembakaran. Yang namanya pembakaran, cirinya adalah dia menggunakan oksigen untuk membakar. Maka ada contohnya di sini adalah CH4 atau metana dibakar, ini O2 menghasilkan CO2 dan air, ya. Ini kalau boleh saya tulis, ini adalah metana, ini oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Lihat, disebut reaksi pembakaran karena menggunakan oksigen untuk membakar. Apa saja yang kita bakar umumnya adalah jenis-jenis ikatan karbon dan hidrogen, ikatan C dan H. Maka disebutlah itu sebagai ikatan karbon CXHY. Jadi kalau kita buat rumusnya menjadi begini. CXHY umpamanya begitu ya. Itu ditambah dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kurang lebih kira-kira begitulah rumusannya, ya. Walaupun ada pengecualian nanti untuk nitrogen. Nitrogen kalau dibakar ujung-ujungnya dia akan menghasilkan nanti N2. Ya, itu adalah pengecualian. Ya, itu. Baik, kita masuk ke jenis yang keempat, yakni reaksi penggantian tunggal atau single replacement reaction. Contohnya adalah di sini. 2HCl tambah Zn menghasilkan ZnCl2 tambah H2. Disebut pergantian tunggal, ini H dan Cl sepasang, ya, sepasang. Ini bergantian posisinya Cl dengan Zn sehingga terbentuk ZnCl2. Sehingga hanya yang diganti. Ulangi sekali lagi. HCl dengan Zn. Zn di sini sendirian. Sekarang karena bergantian posisinya Zn dengan Cl jadi gabung dan H yang menjadi sendirian. Ini disebut H2. Ya, kalau saya buatkan rumusnya misalnya AB ditambah dengan C, ini hasilnya jadi AC ditambah B. Apakah bisa kamu pahami? Ya, AB ini bergabung A dan B. Kalau di sini yang bergabung A dan C. C tadi sendirian, sekarang jadi B yang sendirian. Itu yang disebut dengan pertukaran atau pergantian tunggal, satu saja. Ini yang membedakannya dengan yang kelima, pertukaran ganda atau istilahnya metathesis, yakni double replacement reaction. Coba perhatikan ini ya. CuCl2 ditambah dengan 2AgNO3 berubah menjadi CuNO3 dua kali ditambah dengan 2AgCl. Saya buat mudah. Kalau misalnya ini adalah AB ditambah dengan CD, ya, sekarang tukar pasangan. A sama NO3, D ditambah dengan AgCl. Tadi itu tadi CD atau B, C. Yang tadinya AB, CD satu pasang, sekarang ketukar A sama D, B sama C. Itu yang dimaksudkan dengan metathesis atau pertukaran ganda. Ya. Berikutnya nanti itu ada yang keenam, yaitu reaksi neutralisasi
Dan yang ketujuh adalah reaksi endoterm dan exotherm. Khusus yang dua ini baru nanti kita pelajari setelah kita belajar tentang asam basa. Tetapi sejauh ini kita baru memahami mengenai jenis-jenis reaksi kimia, baru ada 5. Kita ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah komposisi atau sintesis, yang kedua dekomposisi atau penguraian, yang ketiga pembakaran atau combustion, yang keempat reaksi pergantian tunggal, yang kelima adalah metatesis atau pergantian ganda. Perhatikan dengan seksama, boleh ditonton berkali-kali supaya lebih paham. 2 lagi sisanya akan kita pelajari belakangan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas.